Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan kita menggunakan buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki paragraf yang diawali dari fa'ilaika. Diralat dimulai dari wasya'nu halaman 6, dan ini merupakan pertemuan ke-6. Seperti biasa kami akan bacakan bacaan latihan pada kesempatan kali ini. Silakan diperhatikan bukunya. Qala al-muallifu wa sya'nu huna fil adabil 'ammati liman yasluku tariqat ta'allumi syar'iyyi. Wa qad kana al-ulama'u as-sabiquna yulakinuna tullaba fi hilakil ilmi adaba at-talabi. Wa adraktu habara akhiril 'iqdi fi dhalika fi ba'di halaqatil ilmi fil masjidin nabawiyyi syarifi. Idh kana ba'dul mudarrisina fihi yudarrisu tullabahu kitaba az-Zarnuji mutawaffa sanata salasin wa tis'ina wa khamsimiatin hijriyatan rahimahullahu ta'ala. Al-musamma ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi. Fa'asa an yasila ahlul ilmi hadzal hablal wasiqal hadiya li aqwami tariqin fayudraju tadrisu hadhil madati fi fawatihi durusil masajidi wa fi mawadid dirasati an-nidhamiyyati. Wa arju an yakuna hadha at-taqyidu fatihata khairin fit tanbihi ala ihya'i hadhihi al-maddati allati tuhadhibu at-taliba wa tasluku bihi al-jaddata fi adabi at-talabi wa hamlil ilmi wa adabihi ma'a nafsihi wa ma'a mudarrisihi wa darsihi wa zamilihi wa kitabihi wa samrati ilmihi wa hakadha fi marahil hayatihi. Fa ilayka hilyatan tahwi majmu'ata adabin nawaqiduha majmu'atu afatin. Fa idza fata adabun minha iktarafal mufarritu afatan min afatihi famukillun wa mustaksirun. Wa kama anna hadhil adaba darajatun sa'idatun ila sunnati fal wujub fanawaqiduha darakatun habidatun
ilal karahati fatahrimu. Sekarang kita artikan setelah kita membaca bacaan dari awal sampai akhir pada pertemuan kali ini. Sekarang kita artikan per kalimat atau per kata. Wa sya'nu huna, sebelumnya qala al-muallifu, berkata penulis buku ini, wa sya'nu huna, dan keadaan di sini, maksudnya dan pada buku ini, wa sya'nu huna, dan keadaan di sini, dalam kurung dan buku di sini, buku yang sekarang kita baca, fil adabil amati, tentang adab-adab yang umum. Liman yasluku, bagi siapa saja yang menempuh tariqat ta'allumi syar'i, jalan menuntut ilmu syar'i. Wa qad kana al-ulama'u as-sabiquna, dan sungguh adalah ulama-ulama terdahulu, yulakinuna tullaba, mereka mengajarkan, mereka mentalkinkan para murid-muridnya, fi hilakil ilmi, di dalam kelompok-kelompok ilmu, di dalam halaqah-halaqah ilmu, adab at-talabi, adab-adab menuntut ilmu. Wa adraktu khabar akhiril iqdi, dan saya telah mendapatkan berita akhir masa ini, akhir kurun waktu ini, akhir dekade ini, fi dzalika, dalam hal itu, fi ba'di halaqatil ilmi, di sebagian halaqah-halaqah ilmu, fil masjidin nabawiyyi asy-syarifi, di Masjid Nabawi yang mulia. In kana ba'dul mudarrisina fihi, di mana adalah sebagian para pengajar di sana, yudarrisu tullabahu kitab az-Zarnuji, mengajarkan murid-muridnya kitab karya al-Imam Az-Zarnuji, mutawaffa sanata salasin wa tis'ina wa khamsimiatin hijriyatan, yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya yang maha tinggi. Al-Musamma, yang dinamakan dalam kurung bukunya Ta'lim al-muta'allimi tariqat ta'allumi, mengajarkan murid jalan atau cara belajar. Fasa an yasila ahlul ilmi, semoga ulama ahlul ilmi menyambungkan, meneruskan hadzal hablal wasiqal hadiyah li aqwami tariqin, tali yang kuat ini yang menuntun kepada jalan yang paling lurus. Fayudraju tadrisu hadhil madati, lalu disisipkan pengajaran materi ini, fi fawatihi durusil masajidi, di pembuka-pembuka kajian-kajian di masjid. Wa fi mawadid dirasatin nidhamiyati, dan di materi-materi pendidikan formal. Wa arju an yakuna hadat takyidu, dan saya berharap semoga catatan ini atau buku ini fatihata khairin, pembuka kebaikan, fitan bihi ala ihya'i hadhil madati, di dalam mengingatkan terhadap, dalam kurung pentingnya,
ihya menghidupkan materi ini, allati tuhadzibu talibah, yang mendidik muridnya, wa tasluku bihil jadata, dan menuntun muridnya kepada jalan fi adabi talabi, di dalam adab-adab menuntut ilmu, wa hamlil ilmi, dan mengemban ilmu, wa adabihi ma'a nafsihi, dan adabnya bersama dirinya, wa ma'a mudarrisihi, dan bersama gurunya, wa darsihi, dan pelajarannya, wa zamilihi, dan temannya, wa kitabihi, dan kitabnya, wa samrati ilmihi, dan buah ilmunya, wa hakadha fi marahil hayatihi, dan begini seterusnya di dalam semua tahapan-tahapan kehidupannya. Fa ilaika hilyatan tahwi, maka ambillah olehmu perhiasan yang mencakup sejumlah adab-adab, kumpulan adab-adab. Nawaqiduha majmu'atu afatin. Pembatal-pembatalnya adalah sekumpulan penyakit-penyakitnya. Faida fata adabun minha, maka apabila telah luput satu adab darinya, iktarafal mufarritu afatan min afatihi, orang yang melalaikan akan melakukan penyakit daripada penyakit-penyakitnya. Famukillun wa mustaksirun, maka menyedikitkan dan membanyakkan. Artinya sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya orang yang melalaikan akan melakukan penyakit daripada penyakit-penyakitnya. Wa kama anna hadhil adaba darajatun sa'idatun, dan sebagaimana bahwa adab-adab ini adalah bertingkat-tingkat yang naik ila sunnah, sampai ke sunnah, fal wujub, maka sampai juga ke yang wajib. Fanawaqiduha darakatun habitatun, maka perusak-perusakannya, pembatal-pembatalnya adalah tingkatan-tingkatan yang menurun sampai ke tingkat al-karaha fat tahrim, tingkat makruh, bahkan ada yang sampai ke tingkat haram. Ini adalah arti dari bacaan yang sudah kita baca. Sekarang kita ambil maksudnya. Setelah arti berkata, kemudian maksudnya, baru tata bahasanya. Maksudnya, wa sya'nu huna fil adabil amati liman yasluku tariqat ta'allumi syar'i. Dan perkara di sini atau buku ini adalah membahas terkait dengan adab-adab secara umum bagi siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i apa saja, dari ilmu akidah, ilmu tafsir atau yang lainnya, maka ini adab-adab secara umum bagi siapa yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian wa qad kana al ulama as-sabiquna yulakinuna tullaba fi hilakil ilmi adab talabi. Dan sungguh ulama-ulama yang terdahulu mereka mengajarkan murid-muridnya di halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah ilmi atau halaqah-halaqah ta'lim, apa yang diajarkan? Adab-adab menuntut ilmu. Wa adraktu khabar akhir al-iqdi fi dhalika fi ba'di halaqatil ilmi fil Masjidin Nabawi Syarif, dan saya, yaitu penulis penyusun buku ini, mendapatkan
atau mendengarkan berita akhir kurun waktu ini, akhir dekade ini, tidak dalam hal itu di beberapa halakoh-halakoh ilmi di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif yang mulia. In kana ba'dul mudarrisina fihi, apa alasannya, di mana sebagian pengajar di sana yudarrisu tullabahu kitab Az-Zarnuji mutawaffa sanata salasin wa tis'in wa khamsimiatin hijriyatan, di mana sebagian pengajar ini mengajarkan murid-muridnya kitab punya Imam Zarnuji yang meninggal pada tahun 593 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Al-musamma, yang kita beliau adalah dinamakan dengan ta'limal muta'allimi tariqat ta'allum, mendidik murid jalan atau cara belajar. Fa'asa an yasil ahlul ilmi hadzal hablal wasiqal hadiya li aqwami tariqin. Maka harapan atau semoga, ini harapan daripada penulis buku ini, semoga ahlul ilmi atau ulama berkenan untuk menyambungkan, meneruskan tali yang kuat ini, ia menuntun kepada jalan yang paling lurus. Fayudraju tadrisu hadhil madati fi fawatihi durusil masajidi. Sehingga apa? Sehingga bisa disisipkan pengajaran materi ini dalam kurung materi adab di dalam pembuka-pembuka kajian-kajian di masjid-masjid. Diajarkan adab-adab, kemudian baru diajarkan kajian-kajian ilmu syar'i yang lainnya. Jadi yang pertama adab. Wa fi mawadid dirasati nizamiyah, dan begitu juga di materi-materi pendidikan formal. Wa arju an yakuna hadza taqyidu fatihata khairin, dan saya harap semoga catatan ini atau buku ini adalah pembuka kebaikan. Fi tanbihi ala ihya'i hadhihi al-madati allati tuhadhibu talibah, di dalam mengarahkan tentang urgensinya, tentang pentingnya menghidupkan materi ini, yaitu materi adab yang bisa mendidik murid. Karena sebagai tambahan, tanpa adab, murid sepintar apapun, kalau adabnya bermasalah, maka tidak akan menjadikan murid tersebut orang yang mulia. Karena mulianya seorang murid, mulianya seseorang tidak terlepas daripada adab seseorang. Adabnya buruk, meskipun dia pintar, maka akan jatuh. Wa tasluku bihil jadata fi adabi talabi wa hamlil ilmi, dan menuntun dengan ya kepada jalan tentang adab-adab menuntut ilmu. Wa hamlil ilmi, dan mengemban ilmu. Wa adabihi ma'a nafsihi, dan adabnya bersama dirinya. Wa ma'a mudarrisihi wa darsihi wa zamilihi wa kitabihi wa samrati ilmihi wa hakadha fi marahil hayati. Dan adab dengan gurunya, pelajarannya, temannya, kitabnya, dan buah ilmunya, dan begini seterusnya di dalam semua tahapan-tahapan kehidupannya. Jadi paragraf kedua ini adalah sebagai harapan daripada penulis agar ahlul ilmi atau para guru mau meneruskan tali yang kokoh ini, yang kuat, yang menuntun kepada jalan yang paling lurus. Apa maksudnya? Setiap guru, setiap ulama mau mengajarkan ada kepada murid-muridnya, sehingga murid ini akan mampu menjadi seorang yang alim saleh, alim lagi saleh.
Kemudian fa'ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adabin. Maka ambillah perhiasan yang mencakup kumpulan adab-adab. Nawaqiduha majmu'atu afatin. Dan pembatal-pembatalnya ya, atau kebalikan-kebalikannya adalah kumpulan-kumpulan bencana-bencana, penyakit-penyakit. Fa'idha fata adabun minha, maka apabila luput sebuah adab, satu adab darinya, iktarafal mufarritu afatan min afatihi famukillun wa mustaksirun. Orang yang melalaikan adab ini akan melakukan satu penyakit daripada penyakit-penyakitnya, kecil ataupun banyak. Famukillun wa mustaksirun diartikan sedikit banyak. Ya, sedikit banyak orang yang melalaikan terkait satu adab, dia akan melakukan satu penyakit daripada penyakit-penyakitnya. Wa kama anna hadhil adaba darajatun sa'idatun ila sunnati fal wujub. Dan sebagaimana bahwa adab-adab ini adalah tingkatan-tingkatan menaik sampai ke sunnah, bahkan ke wujub, ke hukum wajib. Fanawaqiduha darakatun habidatun ilal karahati fatahrim. Maka pembatal-pembatalnya, perusak-perusaknya adalah tingkatan-tingkatan yang turun ke bawah sampai ke tingkatan makruh, bahkan ke haram. Maksud paragraf yang ini, yang terakhir, adalah penulis mempersilahkan agar untuk mengambil hilyah ini, buku ini. Buku ini adalah mencakup beberapa adab yang seyogianya dimiliki oleh seorang pelajar, seorang thalibul ilmi, serta disertai dengan lawan-lawannya, kebalikan-kebalikan daripada adab ini. Orang yang melalaikan satu adab darinya, maka biasanya sedikit atau banyak dia akan melakukan satu penyakit dari penyakit-penyakitnya. Adapun hukum-hukum, maka di sini disinggung secara umum, hukum-hukum adab ini bertingkat-tingkat. Ada yang sampai derajat sunnah, bahkan wajib, atau kebalikannya sampai ke derajat makruh atau karaha sampai ke haram. Itu adalah terkait dengan bacaan yang sudah kita baca dari sisi maksudnya. Sekarang kita masuk pada tata bahasa. Wa sya'nu huna fil adabil 'amati liman yasluku tariqa ta'allumi syar'i. Ini adalah yang digarisbawahi terkait dengan fi'il fa'il maf'ulun bih. Dari baris ini kita garis bawah yasluku tariqa ta'allumi syar'i. Yasluku fi'il. Yasluku fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir. Domir mustatir kembali pada man. Jadi liman, man, yasluku. Fa'ilnya adalah domir mustatir kembali pada man. Tariqa maf'ulun bih. Dan dia mudhaf. Ta'allumi mudhaf ilaih. Syar'i sebagai na'at. Jadi baris pertama adalah fi'il fa'il maf'ul. Adapun jumlah ini adalah jumlah dari wa sya'nu huna adalah jumlah ismiyah. Wa sya'nu huna sya'nu mubtada. Fil adabil amat ini sebagai khobar. Maka cara mengartikannya, dan keadaan di sini adalah terkait adab-adab yang umum.
Ya umum, liman yasluku tariqa ta'allumi syar'i. Jadi wa sya'nu huna mubtada. Fil ada fil amati khabar. Ada liman yasluku sami asyar'i sebagai i'rabnya adalah kita katakan berkaitan dengan al-adab al-amah. Jadi kita katakan i'rabnya wal jar wal majrur muta'alliqan bil adab al-amah. Jar majrur yaitu li dengan setelahnya, maka dia berkaitan dengan adab al-amah. Kemudian selanjutnya wa qad kana al-ulama usabiquna yulakinuna tullaba fi hilakil ilmi adab at-talabi. Di sini kita garis bawahi kana ya. Kana yang kita pelajari adalah dia memerlukan isim dan khobar. Maka kita ketahui di sini kana al ulama usabiqun, al ulama isim kana. Wa huwa man'ud. Asabiquna na'at untuk ulama. Adapun yang jumlah setelahnya yulakinuna sampai akhir dia adalah khobar untuk kana. Maka i'rabnya wal jumlah al fi'liyah fi mahalli nasab isim kana. Fi mahalli nasab khobar isim kana. Kemudian kita teruskan yulakinuna ini fi'il mudhari. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah atulaba, maf'ul pertama. Maf'ul kedua adaba. Jadi lakona yulakinu muta'addi kepada dua maf'ul. Maf'ul pertama tulab, maf'ul kedua adaba. Kemudian wa adraktu khabar akhiril ikdi fi dzalika fi ba'di halaqatil ilmi fil masjidi an-nabawi asy-syarifi. Wa adraktu fi'il fa'il khabara ini sebagai maf'ulun bi wa huwa mudhaf. Akhir mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Al-ikdi mudhaf ilaih. Jadi dari sini kita dapati mudhaf, dia mudhaf ilaih, mudhaf lagi. Seperti ini ya. Khabara maf'ulun bi wa huwa mudhaf. Akhiri mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Al-ikdi mudhaf ilaih. Ini kalau sudah paham nahwu tidak akan bingung. Jadi mudhaf sandarkan pada mudhaf ilaih sandarkan lagi. Jadi mudhaf ilaih dia juga sebagai mudhaf. Kemudian fil masjidi an-nabawi asy-syarifi. Di Masjid Nabawi yang mulia. Asy-syarif sebagai na'at. Kemudian in kana ba'dul mudarrisina fihi yudarrisu tullabahu kitab Az-Zarnuji. Matawafa sanata salasin wa tis'ina wa khamsimi'atin hijriyatan rahimahullahu ta'ala al-musamma ta'lim al-muta'allim tariqa at-ta'allumi. Di sini kita dapati kata kana lagi, maka kita cari isim kana. Ternyata isim kananya adalah ba'dul mudarrisina fi. Ini isim kana. Mana khobarnya? Khobarnya jumlah. Yudarrisu sampai akhir. Maka i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli nasab khobar isim kana. Kemudian yudarrisu ini fi'il. Ya, fi'il muta'addi kepada dua maf'ul. Maka yudarrisu fi'il fa'il tullabahu maf'ul bi pertama, kitab maf'ul bi kedua. Kemudian al-musamma ta'lim al-muta'allim tariqah. Mungkin ada yang bingung kenapa tariqah. Tariqah ini maf'ulun bi.
Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah dari ta'lim. Ta'lim ini isim masdar, tapi ya'mal amalal fi'li. Maka tadi kan maf'ulun bi, kita i'rabkan maf'ulun bi li ismil masdari alladhi ya'malu amalal fi'li. Maf'ulun bi untuk isim masdar yang bekerja seperti pekerjaan fi'il. At-ta'alumi mudhaf ilaih biasa. Kemudian bawahnya fa'asa ayyasila ahlul ilmi hadzal hablal wasiqal hadiya li aqwami tariqin. Kita garis bawahi kata an yasila. Kalau tadi di awal-awal bicara masalah nahwu, sekarang masalah sorof. Yasila ini fi'il mudhari. Fi'il madhi ini apa? Adalah wasola. Kalau kita nyari di kamus yasilu, ya, apa kamus Munawwir atau kamus Muhammad Yunus atau kamus yang Arab, Mu'jam Wasit atau yang lainnya, kita mencari arti yasilu enggak ada. Maka harus tahu akar kata. Mengetahui akar kata harus belajar sorof. Di sini ternyata secara ilmu sorof yasilu ini dari fi'il madhi berupa wasola yasilu waslan husulan silatan. Ini pentingnya sorof. Nah, kemudian selanjutnya al-wasiqah. Ini naat. Jadi al-habla man'ud. Al-habla man'ud. Di sini posisinya adalah sebagai badal. Badal wahwa man'ud. Naatnya mana? Wasik, hadi. Ya, jadi naatnya ada dua. Al-wasiqah naat pertama, al-hadi naat kedua. Kemudian fayudraju tadrisu hadhil madati fi fawatihi durusil masajidi. Di sini kita dapati fi'il majhul yudraju. Ini artinya disisipi dari kata adraja yudriju. Adraja yudriju jadikan majhul maka udrija yudraju. Timbangan af'ala yuf'ilu uf'ila yuf'alu. Artinya berarti kalau majhul menggunakan kata disisipkan, dimasukkan. Tadrisu maka di sini karena ada fi'il majhul maka setelahnya adalah naibul fa'il. Tadrisu naibul fa'il wa huwa mudhaf. Hadhihi mudhaf ilaih. Ya. Meskipun cara mengirabkan hadhihi kita irabkan hadhihi ismul isyarah mabni alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wa mudhafun ilaih wa huwa mubdal minhu. Al-madati badal. Kemudian kita garis bawahi fi fawatihi. Fawati dari kata fataha. Dari kata fataha yaftahu fathan. Fatihun. Nah, fatihun jamaknya ada dua. Fatihuna dengan fawatih. Maka di sini isim fa'il bentuknya pembuka atau yang membuka. Kemudian di sini fawatih di sini dia adalah bentuknya sebenarnya isim layan syarif. Isim layan syarif. Jadi isim layan syarif bentuknya macam-macam ya. Ada mafail, ada mafail, ada fawail, ada fawail. Nah, ini fawati ini masuk cuman karena dia disandarkan ke kata lain dan dia sebagai mudhaf maka isim layan syarif tidak berlaku hukumnya di sini. Yang asalnya dia nggak boleh kasroh, maka di sini karena dia mudhaf boleh dan harus dikasroh. Fi fawatihi durusil masajidi. Kemudian wa fi
Mawadi dirasiyati an-nidhamiyati. Ini mudah. Ini hanya jar majrur dan naat man'ut. Wa arju an yakuna hadha takyid fatihata khairin fit tanbih ala ihya'i hadhihi al-madati allati tuhadhibu talibah. Ini arju fi'il dan fa'il. Mana maf'ul binya? Maf'ul binya adalah jumlah dari ayyakuna sampai akhir. Maka kalau kita i'rabkan jumlah ayyakuna sampai akhir wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli nasab maf'ulun bi untuk kata arju. Kemudian ada kata yakun, maka ini kita harus bisa menentukan mana isim mana khobarnya. Yakun, isim yakun atau isim kananya adalah hadza. Hadza isim kana. Takkid adalah badal. Fatihata khobar isim kana. Kemudian wa tasluku bihil jadata fi adabi talabi wa hamlil ilmi wa adabihi ma'a nafsihi wa ma'a mudarrisihi wa darsihi wa jamilihi wa kitabihi wa samarati ilmihi wa hakadha fi marahil hayatihi. Ini mudah. Sebelum teruskan terkait dengan tata bahasa ada yang mau ditanya, silakan. Sebelum diteruskan ke penjelasan tata bahasa, ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya. Belum lagi Ustadz, baru menyimak baru masuk. Oh ya. Baik, kita teruskan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di akhir. Sekarang kita teruskan paragraf terakhir untuk pertemuan ke-6 ini. Fa'ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adabin. Ini tadi diartikan, maka ambillah perhiasan yang mencakup, yang mengandung kumpulan atau kumpulan-kumpulan atau sekelompok adab-adab. Ilaika diartikan ambillah. Nah, ilaika ini sebenarnya arti secara harfiah kepada engkau. Kepada engkau. Tapi di sini dia posisinya sebagai isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Maka setelah ilaika hilyatan. Hilyatan sebagai maf'ulun bihi. I'rabnya fa ilaika kita katakan ilaika isim fi'il amr. Isim fi'il amr atau ismu fi'il amrin bimakna khud. Dengan artinya khud. Dari kata akhadha fi'il amarnya khud, ambillah. Hilyatan maf'ulun bi. Maf'ulun bi mansubun bil fathah. Tahwi majmu'at adabih ini adalah jumlah fi'liyah jatuh setelah hilyah, setelah nakirah, maka jumlah yang jatuh setelah nakirah namanya na'at. Maka cara mengartikannya, ambillah olehmu perhiasan yang mencakup kumpulan-kumpulan adab. Jadi tahwi majmu'at adabin jumlah fi'liyah fi mahalli nasab na'at. Kemudian nawaqiduha majmu'atu afatin. Nawaqiduha mubtada. Khabarnya majmu'atu afatin. Fa'idha fata adabun minha iktarafal mufarritu afatan min afatihi. Idza ini ketika masuk ke jumlah, maka ada dua yang harus kita perhatikan. Satu, harus kita cari fi'il syarat. Yang kedua, kita cari jawab syarat. Maka faida ya
Faida fata ini adalah fi'il syaratnya. Iktarafa jawab syaratnya. Fata adapun minha iktarafal mufarritu afatan sebagai maf'ulun bih. Famukillun wa mustaksirun. Famukillun wa mustaksirun kita i'rabkan mukillun sebagai khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf. Takdirnya huwa. Asalnya fahuwa mukillun wa mustaksirun. Kemudian wa kama anna hadhihi al-adaba darajatun sa'idatu ila sunnati fal wujud.